Halo guys, ketemu lagi bersama KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk staycation virtual di salah satu hotel bintang 5 yang ada di kawasan Jakarta Pusat nih, yang merupakan salah satu hotel bisnis yang ada di tengah kota Jakarta. Tapi tetap hotel ini adalah hotel yang kid friendly ya kalau menurut kami teman-teman, yaitu Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelvin 1011, Karet Tensin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, ini gedung hotelnya teman-teman. Dan ini akses masuk hotelnya ya teman-teman. Di sini seperti biasa dilakukan pengecekan oleh petugas security-nya nih. Nah, begitu selesai baru kami diizinkan untuk masuk. Menuju area drop off, di sini terlihat beberapa kendaraan taksi premium ya teman-teman. Tapi nggak tahu nih, apakah sedang ada event atau memang taksi premium ini standby parkir di sini untuk mengantar tamu hotel yang butuh kendaraan umum nih untuk bepergian. Saya nggak confirm ini ke petugasnya, mohon maaf ya. Nah, ini area drop off-nya nih. Cukup luas ya teman-teman untuk area drop off-nya di sini. Dan di sini kami hanya menurunkan kopernya aja nih. Setelah menurunkan koper, kami melanjutkan perjalanan ke area parkiran. Sebenarnya di area drop off ini juga ada bagian concierge yang menawarkan untuk fasilitas layanan parkir valet teman-teman. Tapi karena kami juga ingin mereview area parkirnya, jadi kami tidak pakai layanan valetnya ini dan memarkirkan kendaraan kami sendiri di area parkir. Untuk area parkirannya, dari area drop off ini kalian tinggal lurus aja sampai ke arah menuju keluar hotel, lalu kalian putar balik untuk turun ke basement, karena area parkirnya itu ada di basement teman-teman. Dan alhamdulillah kami dapat parkiran di basement 1 teman-teman, yang deket banget sama akses masuk ke hotelnya nih. Jadi jalannya juga nggak terlalu jauh ya untuk masuk ke area hotelnya ini. Dan ini akses untuk masuk ke area hotelnya teman-teman. Dari sini nanti kalian naik lift, pilih ke lantai LG ya. Begitu kalian sampai di lantai LG, kalian langsung belok ke arah kiri teman-teman. Di sini juga dilakukan pengecekan lagi oleh petugas hotelnya ya teman-teman. Nah, di lantai LG ini terdapat meeting room juga bar teman-teman. Untuk nama barnya yaitu adalah B1 Bar. Dan untuk ruang meetingnya di lantai ini lumayan besar teman-teman untuk ukurannya. Jadi kalau kalian ingin sewa ruang meeting di hotel ini, silakan nih kalian bisa survei ke hotel dan bertanya langsung ke petugas hotelnya. Dari lantai LG ini kalian bisa naik eskalator untuk menuju area lobbynya. Untuk area lobbynya itu tepat berada satu lantai di atas dari lantai LG ini teman-teman. Begitu kalian sampai di lantai area lobby ini, kalian akan melihat salah satu restoran yang memang ada di lantai ini ya teman-teman, yaitu restoran Blue Terrace. Restoran ini adalah restoran dengan olahan makanan ala Prancis teman-teman. Nah, Blue Terrace ini berada di bagian belakang area lobby teman-teman. Sekarang kita menuju ke lobbynya yuk. Dan ini area lobbynya teman-teman. Cukup luas ya untuk area lobbynya. Nah, di lobby ini itu juga ada yang menjadi ciri khas nih teman-teman dari lobby hotel ini, yaitu adanya lampu hiasan yang cantik dan estetik ya, yang menjuntai di bagian tengah lobby, tepat di depan pintu masuk dari area drop off tadi teman-teman, dan di depan meja resepsionis. Dan di area lobby ini juga tersedia cukup banyak sofa ya, yang bisa kalian gunakan untuk menunggu proses check-in maupun proses check-out, atau juga bisa digunakan untuk kalian bertemu dengan kerabat kalian yang ada di Jakarta gitu ya. Untuk area resepsionisnya juga cukup luas ya teman-teman. Jadi aman banget kalau kalian check in maupun check out di sini, nggak dempet-dempetan gitu ya sama tamu-tamu yang lain. Dan di lantai yang sama dengan area lobby ini, selain restoran Blue Terrace tadi, di sini juga ada Jimbaran Lounge teman-teman.
itu tepat berada di sebelah kanan dari pintu masuk area drive-up tadi, serta ruangan grand ballroom yang biasa juga disewakan oleh pihak hotelnya teman-teman, biasanya untuk acara-acara besar ya, seperti rapat besar atau pernikahan gitu ya. Untuk ruangan grand ballroomnya sendiri itu berada di belakang dari area lobby ya teman-teman. Dan yang saya suka dari Hotel Ayana Mid Plaza ini adalah kursi atau sofa untuk para tamunya tuh tersedia banyak banget teman-teman. Bukan cuma di bagian lobby, tapi di area belakang lobbynya juga ini tersedia ya untuk sofa-sofa, kursi-kursi yang ditata sedemikian rapihnya gitu ya. Dan setiap sudutnya nih estetik teman-teman, jadi kalian mau duduk dimanapun itu nggak bosen gitu ya, dan nyaman. Nah, pada saat kami proses check-in, kebetulan untuk grand ballroomnya ini sedang ada persiapan untuk acara wedding teman-teman di keesokan harinya. Jadi memang terlihat beberapa petugas WO yang berlalu lalang di area lobby ini teman-teman. Di dekat grand ballroomnya ini juga terdapat area toilet nih. Jadi semisal tamu-tamu acara weddingnya besok membutuhkan toilet, ini nggak PR banget ya nyari-nyari toiletnya karena jauh gitu, karena posisi toiletnya deket banget. Aksesnya persis ada di depan pintu masuk grand ballroomnya. Dan untuk toiletnya sendiri di sini tuh cukup luas dan bersih ya teman-teman kalau menurut saya. Oke, selesai Pak Su melakukan proses check-in, kami langsung bergegas menuju kamar hotelnya nih. Untuk akses lift yang menuju ke kamarnya itu berada tepat di belakang area resepsionisnya. Dan untuk kamar yang kami dapatkan ini ada di lantai 6 nih teman-teman. Lantai yang tidak terlalu tinggi tapi sudah cukup menyenangkan untuk anak pertama kami nih, karena si kakak ini suka banget dia ngelihat pemandangan dari ketinggian teman-teman, apalagi ngelihat dari ketinggian tuh gedung-gedung gitu ya, itu dia suka banget. Kamar kami ini lokasinya ada di bagian ujung ya teman-teman, tapi memang gak terlalu jauh dari liftnya, yaitu kamar nomor 632. Oke, langsung aja yuk kita masuk teman-teman. Dan ini kamar kami teman-teman. Kami memesan kamar ini tepat di akhir bulan kelahiran Pak Su nih. Dan kebetulan di hotel ini sedang ada promo teman-teman. Jadi kami menginap di sini. Awalnya ini dengan tipe kamar deluxe teman-teman, tapi karena 2 malam, maka kamar yang kami pesan di tipe deluxe di upgrade ke tipe kamar studio suite teman-teman. Best deal banget kan? Oke, kita langsung review aja yuk teman-teman untuk tipe kamar studio suite ini. Kita mulai reviewnya dari balik pintu masuk tadi ya. Nah, di sini terdapat layout dari lantai 6 ini teman-teman, serta penjelasan kemana jika sebaiknya bergegas keluar ketika terjadi keadaan darurat. Lalu di sisi sebelah kanan dari kalian masuk kamar tadi, ini terdapat pintu yang ternyata ini adalah lemari teman-teman, tapi semi wardrobe ya kalau menurut saya. Dan di sini disediakan bantal ekstra juga atau bantal tambahan ada di bagian rak atas ya teman-teman. Lalu di sebelah kiri di dalam lemari ini ada tersedia brush and shoes lifter juga. Kemudian ada brankas mini yang diletakkan di kabinet kecil ya, dengan beberapa ambalan di dalamnya. Lalu di bagian ambalan-ambalan bawahnya ini terdapat laundry bag serta press list laundrynya juga nih. Kemudian ada tote bag, ada 2 buah slipper yang diletakkan di dalam tas tote bag mini. Lucu ya teman-teman, jadi rapi banget ya untuk penataannya. Lalu ada susmit juga, kemudian disediakan tray untuk meletakkan sepatu yang barangkali kalian ingin sepatunya dipolis oleh staf hotel ketika mereka sedang membersihkan kamar kalian nih, kalian bisa meletakkan sepatu kalian di tray ini. Dan untuk di sebelah kanan di dalam lemari ini ada bathrobe atau jubah mandi sebanyak 2 buah ya teman-teman, dengan warnanya yang unik banget nih, warna biru dan ada motifnya juga, yaitu motif batik bunga-bunga ya kalau menurut saya. Lalu tersedia beberapa gantungan pakaian, setrikaan, senter, dan meja setrika juga. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di balik pintu di sisi sebelah kiri begitu
begitu kalian masuk tadi ya teman-teman. Ternyata ini adalah area bedroom. Di area bedroom ini tersedia cermin yang berukuran cukup besar dengan lampu yang menempel di sisi kiri dan kanannya sebagai pencahayaan. Lalu juga tersedia 2 buah wastafel. Dan untuk di sisi sebelah kiri wastafel ini terdapat tombol yang ternyata ini adalah tombol untuk membesarkan volume speaker teman-teman yang ada di dalam toilet nih. Speaker ini sumber suaranya dari televisi yang ada di area kamar tidur ternyata teman-teman. Jadi asik ya teman-teman. Kalian gak kesepian juga ya di dalam kamar mandi. Karena ditemenin sama suara dari speaker ini. Nah, untuk di atas wastafelnya sendiri ini tersedia tisu, lalu ada gelas dan air mineral juga untuk berkumur. Kemudian ada body lotion yang tersedia dalam kemasan botol besar ya di atas wastafelnya. Lalu ada handuk kecil juga untuk wajah dan ada amenities berupa sabun batang untuk cuci tangan. Lalu ada dental kit, nail kit, cotton bud, shower cap, disposable bag, comb, shaving kit, vanity kit. Selain itu juga tersedia hair dryer dan tisu tambahan yang ada di dalam laci dari wastafelnya nih. Dan untuk di sisi kanan dari wastafel ini juga disediakan cermin rias yang berguna banget nih ya pastinya untuk kaum hawa bermake up dengan lampu yang bisa menyala juga di bagian cermin rias itu sendiri. Untuk di bagian wastafel ini tersedia timbangan berat badan dan juga sebuah tempat sampah untuk area bedroomnya ya teman-teman. Nah, kita bergeser ke bagian depan atau seberang dari cermin dan wastafel ini ada bathtub teman-teman. Ini tempat favorit anak-anak ya untuk berendam. Nah, untuk dinding di sisi bathtubnya ini juga tersedia cermin yang cukup besar ya teman-teman. Lalu di dinding bagian atas bathtub ini disediakan juga 2 buah handuk besar dan 2 buah handuk kecil yang diletakkan di rak handuk. Nah, di area bedroom ini juga disediakan lover teman-teman dan bed bomb. Ini yang jarang banget ada ya teman-teman yang disediakan oleh hotel-hotel kebanyakan. Apalagi bed bombnya nih. Dan untuk bed bomb ini tuh harum banget teman-teman. Jadi makin betah berendam di sini kalau ada bed bomb. Untuk di bathtubnya sendiri ini juga terdapat grab bar ya yang membantu kalian untuk pegangan ketika akan masuk atau keluar dari bathtub. Selain itu juga tersedia head shower yang bisa kalian gunakan nih di bathtub ini. Jadi sambil berendam kalian juga bisa sambil bershower ria ya teman-teman. Oh ya, satu lagi yang unik di dinding di atas bathtub ini ternyata tersedia tali yang bisa ditarik nih, yang ternyata ini berfungsi untuk kalian menjemur misalnya kayak baju abis berenang gitu ya. Nah, basah kalian bisa nih ngejemur di sini. Jadi pas kalian bawa pulang pakaiannya udah tipis ya basahnya gitu. Kita lanjut ke sisi sebelah kiri area bathtub. Ini merupakan area shower room ya teman-teman, yang diberi tutup dengan pintu kaca transparan. Untuk di gagang pintunya sendiri ini disediakan juga satu lagi handuk yang berukuran besar nih. Dan untuk showernya di sini tersedia head shower ya. Untuk amenitiesnya juga lengkap banget nih, ada body wash, sampo, dan conditioner yang disediakan dalam botol yang menempel di dinding. Lalu di seberang area shower room ini juga tersedia kloset ya teman-teman. Nah, yang cukup unik di sini untuk klosetnya di sini tersedia kloset elektrik nih. Jadi di sini ada tombol pengaturan penggunaan kloset yang ada di dinding di sisi sebelah kanan klosetnya. Selain itu di sini juga disediakan 2 buah tissue roll ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian area kamar tidurnya yuk. Nah, begitu kalian melewati area foyer menuju kamar tidur, kalian akan melihat kabinet di sisi sebelah kanan kalian nih, dan juga rak koper. Untuk di atas kabinetnya sendiri ini tersedia 1 buah mesin kopi, 4 botol air mineral, dan 2 buah cangkir. Lalu di bagian dalam kabinetnya ini terdapat minibar, lengkap juga dengan press list harga dari minuman dan makanan ringan yang disediakan oleh pihak hotelnya nih teman-teman. Tapi karena kami mendapatkan tipe kamar studio suite, maka untuk minuman yang ada di dalam kulkas mini ini sudah include teman-teman. Jadi ini sudah free ya untuk kami. Selain itu di dalam kabinet ini juga tersedia komplementari seperti kopi kapsul, teh, gula, creamer. Lalu disediakan juga termos pemanas air, tempat es batu. Lalu ada 2 buah set cangkir besar dan 2 buah set cangkir kecil. Dan untuk di sebelah kabinet ini tersedia rak koper
yang ternyata terdapat laci kecil juga di bagian bawahnya nih, yang bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang kecil kalian. Di sebelah rak koper ini tersedia cermin yang berukuran cukup besar ya teman-teman, yang bisa kalian gunakan untuk bercermin nih, full body dari atas kepala sampai kaki gitu ya. Lalu setelah cermin ini terdapat set meja kerja yang lengkap dengan kursinya juga ya. Untuk di area meja kerja ini tersedia stop kontak, lalu ada lampu meja juga, dan ada selembar kertas yang berisikan tentang informasi restoran yang ada di Hotel Ayana Mid Plaza ini. Selain itu di meja kerja ini juga tersedia laci kecil yang bisa kalian gunakan nih, mungkin untuk meletakkan laptop ataupun barang-barang kalian yang lainnya yang kecil. Lalu ada satu buah tempat sampah kering untuk di area kamar yang diletakkan di bagian bawah dari meja kerja ini teman-teman. Nah dari kamar ini kalian bisa nih kerja sambil lihat pemandangan gedung-gedung tinggi yang ada di sekitar hotel nih. Kurang lebih pemandangannya seperti ini nih teman-teman. Cantik ya. Lanjut kita review di sisi sebelah kiri. Begitu kalian masuk ke area kamar tidur ini, di sini tersedia set sofa yang lengkap dengan mejanya juga nih. Lalu untuk di atas mejanya itu sendiri di sini tersedia permen yang terdapat di dalam toples. Juga ada welcome snack berupa buah jeruk yang lengkap dengan informasi penjelasan dari buah yang disuguhkan. Unik ya teman-teman. Penjelasan ini bermanfaat banget nih, terutama untuk tamu-tamu yang mungkin dari luar Indonesia ya teman-teman. Jadi sambil dijelasin juga apa sih yang disuguhin gitu ya. Jadi cukup informatif ya. Nah, karena kami menginap di sini masih dalam rangka perayaan birthday Pak Su, ternyata dari hotel juga memberikan birthday slice cake untuk Pak Su nih, lengkap dengan alat makannya juga. Terima kasih Ayana. Di kamar ini juga tersedia sebuah smart TV ya teman-teman yang berukuran cukup besar, lengkap dengan remote dan petunjuk panduan channel televisinya. Selain itu di meja bawah televisi di sini disediakan juga majalah terkait informasi restoran dan fasilitas yang ada di Ayana Mid Plaza Jakarta ini teman-teman. Seperti restoran Jimbaran, kemudian restoran Blue Terrace, restoran Liuli, kemudian area workspace dan layanan spa. Nah, di seberang televisi ini adalah area ranjang tidur, teman-teman. Untuk tempat tidur di tipe kamar ini ukurannya adalah king bed ya. Ini lengkap dengan meja kecil di sisi kiri dan kanan ranjangnya. Yang menarik untuk headboardnya di ranjang ini cukup tinggi, teman-teman. Jadi memberikan kesan mewah pada ranjang tidur yang ada di kamar ini ya, teman-teman. Kalau menurut saya, untuk meja kecil di sisi kanan ranjang ini terdapat stop kontak, tombol lampu-lampu kamar, kemudian ada lampu tidur, telepon, dan beberapa lembar kertas serta ballpoint. Di sini juga disediakan earplug, bahkan ada pillow menu juga di sini. Untuk kalian yang mau request bantal atau ganti bantalnya boleh banget nih di sini. Kalian tinggal menghubungi pihak hotelnya aja. Selain itu, karena tipe kamar kami ini yang smoking room, maka di sini tersedia untuk asbaknya juga nih. Meski kami sebetulnya tidak ada yang merokok ya. Nah, selain itu juga tersedia laci kecil yang ada di bagian bawah mejanya nih. Sedangkan untuk meja di sebelah kiri ranjang tidur ini tersedia satu buah stop kontak dan satu buah lampu tidur aja nih teman-teman, serta sebuah laci kecil di bagian bawah mejanya. Karena kamar kami ini ada di ujungnya teman-teman, di bagian hook, jadi kami dapat dua sudut pemandangan nih teman-teman. Dan ini pemandangan luar dari jendela sisi kiri seberang ranjang tidur. Terlihat dari kaca ini beberapa pedagang makanan di sebelah kiri dari hotelnya ya teman-teman. Mungkin karena di area ini juga dekat dengan beberapa hunian apartemen dan perkantoran juga gitu ya. Jadi ada pedagang-pedagang nih di dekat hotel. Nah, seperti biasa anak-anak kami kalau lihat bathtub itu langsung rajin gitu ya untuk mandinya. Jadi mereka langsung minta berendam di sini teman-teman. Sambil nunggu mereka selesai berendam, karena saya tergoda ya sama makanan-makanan yang dijual pedagang di luar hotel tadi, akhirnya saya minta tolong Pak Su untuk beli makanan yang ada di luar hotel itu teman-teman. Kita lihat nih dari kaca kamar ya, terpantau ya Pak Su mampir ke beberapa pedagang. Dan ini hasil jajanan Pak Su teman-teman. Di sini ada siomay, ada bakso, ada piscok, ada air es jeruk. Lalu untuk egg roll dan ayam kolokenya ini kami pesan via online ya teman-teman. Begitu kami selesai makan,
kami ingin berkeliling melihat fasilitas hotel nih. Nah, yang kami tuju yaitu adalah area kolam renang. Untuk fasilitas kolam renangnya sendiri itu ada di lantai 2 ya teman-teman. Satu lantai juga dengan area spa, area tennis court, squash court, dan fitness center. Nah, begitu kalian keluar dari lift di lantai 2 ini, kalian juga bisa melihat area lobby dari sini nih. Dan ini penampilan lobby di malam hari dari lantai 2 teman-teman. Saya masih terkagum-kagum ya sama dekor lampu besar yang ada di tengah lobby ini. Cantik banget. Apalagi pas malam lampunya menyala seperti ini. Bagus ya teman-teman. Dari lantai 2 ini juga terlihat akses masuk ke Jimbaran Lounge-nya ya teman-teman, yang berada tepat di sisi sebelah kanan begitu kalian memasuki area Hotel Ayana. Nah, karena ini malam weekend, jadi begitu kalian masuk menuju Jimbaran Lounge, ini sudah terdengar alunan piano ya teman-teman, yang disuguhkan dari pihak Jimbaran Lounge-nya. Kurang lebih suaranya kayak gini nih. Jadi syahdu ya teman-teman, apalagi kalau kalian ke Jimbaran Lounge ini datang dengan orang terkasih kalian nih. Oke, kita lanjut untuk menuju area kolam renangnya yuk. Ternyata untuk menuju ke area kolam kalian akan melewati restoran rasa dari hotel ini teman-teman. Selain itu kalian juga akan melewati area spa teman-teman di sebelah kiri kalian nih, persis berdekatan dengan akses masuknya restoran. Untuk restoran rasa itu sendiri ternyata ini ada area indoor dan juga ada area outdoornya nih. Untuk area outdoornya ini cukup luas ya teman-teman, dan untuk pencahayaan di bagian outdoor dari restoran ini juga pas ya teman-teman, rasanya tidak terlalu gelap dan juga nggak terlalu terang gitu, jadi nyaman gitu ya teman-teman walaupun kalian mau makan di area outdoor dari restoran ini. Dan berdekatan juga nih dengan akses ke area kolam renangnya. Nah, ini area kolam renangnya cukup luas ya. Untuk area kolam renangnya di sini, kolam renang di Hotel Ayana Mid Plaza ini area kolam renang outdoor ya teman-teman. Jadi kalian sambil berenang bisa sambil menikmati pemandangan gedung-gedung tinggi sekitar hotel nih. Atau kalau kalian sekedar ingin duduk-duduk santai di sini, ini juga boleh. Untuk sunbed di sini yang tersedia juga cukup banyak, jadi kalian nggak perlu khawatir tidak akan kebagian ya teman-teman. Kalau kalian ingin berenang di sini dan ingin bilasan setelahnya, di sini juga tersedia area bilas outdoor ya. Untuk sunbednya, selain yang tadi ada di tepi kolam gitu kalian sampai, ini juga tersedia area sunbed yang cukup eksklusif nih teman-teman, karena ada partisi pemisahnya seperti ini. Jadi kalau kalian ingin sedikit terjaga gitu ya privasinya dengan tamu-tamu yang lain, nah kalian bisa nih pakai sunbed yang ada di area ini. Dan ini juga lebih tertutup dibanding sunbed yang di bawah sana. Nah, selain kolam besar, di sini juga tersedia area jacuzzi nih. Cuma ini belum diaktifin ya teman-teman untuk gelembung-gelembung jacuzzinya, dan belum panas juga, jadi terlihat tenang airnya. Untuk jacuzzi ini kedalamannya sekitar 1,1 meter, nggak terlalu dalam sih, tapi untuk anak-anak ini kayaknya harus tetap diawasin ya sama orang dewasa, apalagi kalau anak itu masih kecil kayak anak-anak kami kayak gini. Dari area kolam ini terlihat tampilan bangunan dari Ayana Mid Plaza Hotel juga nih. Nah, jadi kalian sambil berenang juga bisa sambil menikmati pemandangan gedung Hotel Ayananya maupun gedung-gedung lain yang ada di sekitar hotel. Selain area kolam renang yang besar dan jacuzzi tadi, di sini juga tersedia area kolam kecil untuk anak-anak nih teman-teman. Nah, kolam ini tuh pas banget ya untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 5 tahun gitu ya, ataupun yang batita juga bisa kayaknya ya, tapi harus dalam pengawasan orang tua, karena kedalamannya ini hanya sekitar 0,5 meter aja nih teman-teman. Oh ya, di belakang kolam ini merupakan area tenis court teman-teman. Cuma untuk aksesnya lewatnya dari belakang kolam anak tadi teman-teman. Nah, di sana ada aksesnya. Kalau kalian mau menggunakan area ini, kalian harus konfirmasi terlebih dahulu ke staf atau petugas hotelnya supaya pintunya nanti dibukakan oleh stafnya. Dan dari area kolam ini, tepatnya yang dekat dengan area bilas tadi, ini terdapat akses tangga teman-teman untuk menuju Jimbaran Lounge nih. Terlihat dari sini untuk area outdoor dari Jimbaran Lounge-nya ya teman-teman. Cantik ya? Ada area hijaunya, kemudian ada dekor lampu-lampunya juga gitu ya yang menggantung di atasnya. Selain yang di area terbuka di rumput-rumput hijaunya, ini juga ada area dari Jimbaran Lounge yang cukup eksklusif juga ya teman-teman, karena berada di lingkaran-lingkaran gitu teman-teman, jadi kayak lebih privasi aja ya. Oke teman-teman, karena anak-anak sudah mengeluh lelah, jadi kami langsung kembali ke kamar ya. Dan ini pemandangan di luar sekitar hotel dari kaca kamar yang kami singgahi nih teman-teman. Cantik ya.
Di sini terlihat gedung-gedung sekitar hotel yang menjulang tinggi dengan lampu-lampunya yang sudah mulai menyala nih. Kayaknya saya tidur lebih suka untuk kacanya nih terbuka ya, karena jadi kayak ngelihat pemandangan gedung-gedungnya gitu. Dan ini keesokan harinya teman-teman. Pemandangan sekitar hotel di pagi hari di hari weekend ternyata sepi ya teman-teman, tidak ada yang berjualan seperti kemarin sore. Nah, sambil menunggu anak-anak bangun, saya ingin me time nih dengan berendam dulu sebelum sarapan. Ditambah dengan bed boom yang kemarin disediakan dari pihak hotelnya teman-teman. Dan ternyata ini harum banget teman-teman, aromanya tuh enak banget. Airnya jadi tambah wangi gitu kalau dikasih ini. Jadi betah ya berendam lama-lama di bathtub karena ada aroma tambahan dari bed boom ini. Oke. Karena anak-anak sudah bangun, saya juga sudah selesai berendamnya. Akhirnya kami bersiap dan bergegas ke restoran rasa yang ada di lantai 2 untuk sarapan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami sarapan di restoran rasa yang ada di lantai 2. Nah, di sini menu sarapannya sangat variatif, teman-teman. Mulai dari salad sayurnya dengan aneka saus dan toppingnya, termasuk buah-buahan untuk di mix di saladnya juga ya. Lalu ada olahan makanan Korea seperti steam rice, beef jeon, beef seafood soup, braised chicken, dan sambalnya. Lalu ada menu bibimbap dengan aneka isiannya juga ya teman-teman, seperti gochujang, carrot, zucchini, bean sprout, terus kemudian ada kimchi juga, ada shiitake mushroom, ada spinach, ada onion juga ya, ada pickled chili, pickled radish, dan olahan cabai lainnya yang kemudian ada aneka keju dan daging dinginnya juga ya di sini, seperti smoked beef, chicken lyonnaise, feta cheese, manchego cheese, di cheese. Selain itu juga ada quinoa salad, ada potato bacon salad, ada broccoli chicken salad, ada bitter muesli, fruit cocktail, fruit yogurt, plain yogurt, dan aneka topping untuk saladnya juga nih. Dan selain itu di sini juga tersedia Japanese corner teman-teman, dengan olahan menunya ada Japanese curry, chawamushi, shirit sanma, gohan, miso soup. Lalu ada aneka pilihan sushi juga lengkap dengan aneka toppingnya. Lalu di sini juga tersedia masakan Nusantara nih teman-teman pastinya ya, yaitu seperti soto ayam dengan aneka isian yang bisa kalian racik sendiri juga ya. Kemudian ada nasi uduk Betawi yang bisa kalian pilih menunya sesuai selera teman-teman. Di sini juga tersedia aneka sambal dan aneka kerupuk sebagai pelengkapnya juga nih. Kemudian juga ada menu bubur ayam teman-teman dengan aneka isiannya yang bisa kalian racik sendiri juga sesuai selera nih. Lalu untuk pilihan minumannya juga cukup banyak ya teman-teman. Ada blueberry smoothies, ada jus melon, jus mangga, dan jus sayuran nih. Selain itu juga ada jus jeruk, jus apel, infused water, dan mineral water. Nah, kita beralih ke corner lain ya teman-teman. Di sini tersedia butter, lalu ada aneka topping sausnya juga seperti honey, maple syrup, Nutella, dan peanut butter ya, untuk kalian sajikan bersama pancake atau waffle atau french toastnya nih. Selain itu di sini juga tersedia croissant dan mushroom quiche-nya juga nih teman-teman. Dan ini bar yang wajib ada teman-teman, yaitu bar perteluran. Kalian bisa request menu olahan telur ke petugasnya sesuai dengan selera kalian nih di sini. Selain itu di sini juga ada bar minuman yang lainnya lagi ya, yaitu bar aneka kopi yang bisa kalian pilih dan sajikan sendiri nih dengan mesin kopi ini. Lalu juga ada buah potong yang segar seperti melon, jeruk, markisa, nanas, dan pepaya. Di sisi yang lain ini juga tersedia menu yakimeshi tori teman-teman. Lalu ada beef black pepper, chicken kung pao, kue tiaw goreng Jawa, salted komio with garlic, mapo tofu with black beans, chicken kuluyuk, salted pok choy with garlic, dan fried rice nih. Lalu juga ada bar peramenan teman-teman di sini dengan pilihan kuahnya yaitu ada miso dan soyu.
Lalu ada tom yum fried rice juga ya. Nah, untuk menu westernnya sendiri di sini tersedia egg benedict teman-teman. Lalu ada steak and egg, salted mushroom, baby potato, garlic tomato, salted baby corn, beef bacon, chicken sauce. Nah, ini bentuknya lucu ya teman-teman, ulir-ulir panjang begitu tuh. Yang diambil yang potongan ya, bukan yang masih uliran panjang. Lalu ada salted vegetable juga dan ada big beans. Sekarang kita beralih ke bar per bakery and pastry-nya yuk teman-teman. Di sini tersedia brown toast, wheat toast, lalu ada butter juga, ada cake tape, ada plain croissant juga, ada coklat muffin, ada pie now rendang, ada aneka topping sausnya juga ya, seperti blueberry jam, strawberry jam, maple syrup, honey, nutella, peanut butter, dan orange marmalade. Lalu ada juga pie now coklat teman-teman. Kemudian ada blueberry chia seed muffin, kemudian honey roll and madeleine yang gluten free ya teman-teman. Lalu ada coklat babka juga dan aneka slice cake mini. Selain itu di sini juga ada olahan kolak biji salak nih, lengkap dengan santannya yang merupakan menu favorit ya biasanya di bulan Ramadan. Nah, ini ada nih di hotel ini. Lalu juga ada menu rebusan ya di sini, yaitu aneka jenis ubi dan kacang edamame, serta tersedia wedang jahe juga nih teman-teman. Kemudian di sini juga tersedia aneka jamu-jamuan ya, seperti kunyit asam, beras kencur, temulawak, dan empon-empon. Ada menu aneka sereal dan aneka susu pendampingnya juga ya, seperti fresh milk, soy milk, dan low fat milk. Lalu ada kue tradisionalnya juga seperti bika Ambon, putu mayang, lengkap dengan saus gulanya juga ya, dan kue lumpur nih teman-teman. Kemudian ada pistachio croissant, ada lemon pound cake juga, ada maritozi, ada peach denis, banana caramel denis, black forest berliner, croissant coklat, coklat almond donut, strawberry donut, sauce corn muffin, dan raisin rolls. Selain itu di restoran ini juga tersedia olahan menu pork nih teman-teman, yaitu ada pork bacon, fried dimsum dari pork juga, kemudian ada sauce dari pork juga, ada steam pau dan steam dimsum isian pork nih, lengkap dengan aneka sausnya juga ya teman-teman. Dan ini menu yang kami cicipi nih, saking banyaknya ya menu dan semuanya tuh terlihat menggoda, kami sampai bingung mau mencicipi yang mana nih untuk sarapan gitu kan. Akhirnya kami memilih ini teman-teman. Dan setiap menu yang kami ambil ini semuanya enak-enak teman-teman, nggak ada yang zonk pokoknya. Nah, karena kami di sini menginap 2 malam, untuk sarapan berikutnya ini ada beberapa menu yang diganti nih teman-teman. Mungkin supaya tamu-tamunya nggak bosen ya. Dan menu yang disajikan pada sarapan kedua kami yaitu ada Hokkien noodle, ada beef Sichuan, lalu ada capcay, ada ayam goreng mentega, ada soto Betawi lengkap dengan aneka isiannya yang bisa diracik sendiri juga nih. Lalu ada menu olahan Japanese yang baru juga nih seperti chicken teriyaki dan seared saba. Untuk di menu makanan khas Koreanya juga ada perubahan nih teman-teman, seperti adanya menu beef bulgogi, kemudian breadless chicken, dan beef and radish soup. Lalu ada menu Nusantara juga yang diganti, yaitu ada lontong Medan juga dengan aneka isian yang bisa kalian racik sendiri juga sesuai selera kalian nih. Dan ini menu lain yang kami cicipi di sarapan kami berikutnya. Kurang lebih sama ya seperti hari pertama. Mungkin hanya ada beberapa yang kami cicipi ya, yang baru di hari ini. Oh ya, karena lokasi Hotel Ayanami Plaza Jakarta ini tepat berada di kawasan CFD, jadi pada hari ketiga ini ada adik saya yang mampir nih, sekalian dia CFD juga. Jadi pas sesi sarapan dia ikut nih, tapi dikenakan charge ya teman-teman untuk adik kami ini, karena jatuhnya kan dia orang tambahan ya, di luar dari paket menginap yang kami ambil. Oh ya, buat kalian yang punya baby, jika kalian sedang ada kegiatan di lantai 2 di Hotel Ayana ini, lalu baby kalian butuh ke toilet, tenang aja teman-teman, karena fasilitas toilet di lantai 2 ini sudah dilengkapi dengan baby changing room teman-teman di area toiletnya. Dan area toiletnya sendiri juga sangat bersih sih menurut saya. Nah, selesai kami sarapan, kami mengajak anak kami untuk menikmati fasilitas hotel teman-teman, yaitu kolam renang dan playground. Karena di sini untuk setiap hari weekend itu ada kegiatan kids activity teman-teman. Nah, ini penampilan area kolam renangnya di pagi hari teman-teman. Masih sepi banget ya untuk area kolam renangnya, baik yang di kolam utama yang besar
ataupun di kolam anaknya ya, termasuk juga di jacuzzinya nih masih terlihat sepi. Padahal ini masih pagi ya, tapi kayaknya udah terik banget mataharinya saking cerahnya cuaca di pagi hari ketika kami menginap di sini. Dan ini penampakan tempat bilasnya teman-teman. Kalau malam gelap ya, karena memang untuk penerangannya di area bilas ini agak redup. Nah kalau pagi seperti ini nih. Kemudian ini adalah pemandangan area Jimbaran Lounge, area outdoornya teman-teman dari atas ini ketika di pagi hari. Karena anak kami diajak renang di hari kedua ini belum mau, jadi kami mengajak anak-anak ke area playgroundnya nih teman-teman. Ketika kami menginap, untuk kids activity-nya ini disediakan di lantai LG teman-teman, yaitu di ruang meeting Jasmine yang disulap menjadi area playground nih untuk kegiatan family and kids activity teman-teman. Jadi kami turun dulu dengan lift ke lantai lobby, lalu turun lagi ke lantai LG dengan eskalator. Di lobby sendiri juga diberi sentuhan dekorasi untuk anak-anak ya, berupa balon-balon serta pemberitahuan adanya aktivitas anak di hotel ini dan apa saja aktivitas yang disediakan oleh hotel di hari weekend. Nah, salah satu yang kami suka dari Hotel Ayana ini, meskipun hotel ini ada di area perkantoran atau area bisnis di daerah Jakarta Pusat, tapi dia tetap menyediakan fasilitas untuk anak-anak ya teman-teman, meski hanya ada di hari weekend aja. Jadi pihak hotel menyulap area ruang meeting menjadi area untuk anak-anak nih. Hanya mungkin lokasinya berubah-ubah ya, tergantung ketersediaan ruang meetingnya yang sedang kosong. Jadi buat yang sudah berkeluarga dan ada anak-anak kecilnya seperti kami ini, tenang banget gitu ya. Karena bukan hanya kami yang dewasa yang menikmati fasilitas hotel ketika staycation, tapi anak-anak kami juga menikmati nih, dan mereka jadi happy ya. Nah, untuk kegiatan atau aktivitas yang disediakan untuk keluarga dan anak-anak ini mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam nih teman-teman. Di sini juga ada staff hotelnya yang standby ya. Jadi misalnya kalian butuh sesuatu, kalian jangan sungkan untuk bertanya ke petugas hotelnya nih. Yang menarik untuk kids activity di Hotel Ayana Mid Plaza ini adalah tersedianya bioskop mini nih teman-teman, dengan jadwal film anak-anak yang sudah dipilih dan ditentukan kapan waktu penayangannya. Jadi kalian bisa langsung sesuaikan aja nih anak-anak suka yang mana gitu ya. Ada atau tidak ada penontonnya, film tetap diputar nih teman-teman sesuai dengan jadwalnya. Selain itu, di dalam area ruang meeting yang disulap jadi bioskop ini juga tersedia cemilan nih berupa popcorn biar makin betah anak-anaknya nonton di dalam. Dan untuk di pintu masuk area playgroundnya, di sini juga disediakan welcome drink ya teman-teman, beserta snacknya juga nih, yaitu ada air mineral, ada teh manis dan cookies di sini. Untuk staff hotelnya yang berjaga ini standby di pintu masuk ya teman-teman. Nanti kalian akan ditanya ketika ingin menikmati kegiatan di family and kids activity ini teman-teman. Nah, berikut aturan yang ada di playground atau area bermain anak-anak ini ya. Untuk di dalam area family and kids activity ini cukup luas ya teman-teman. Di sini tersedia set mewarnai, kemudian ada puzzle kubus, meja hoki koin mini, ada tenis meja juga, ada game somatosensori juga lengkap dengan pump it up dance padnya juga ya teman-teman. Lalu ada bowling plastik ala-ala ya buat anak-anak. Ada PlayStation juga nih di sini. Ini kakak suka banget nih, betah dia duduk di sini lama-lama. Lalu ada kuda-kudaan, ada sepeda kecil untuk anak-anak. Kemudian ada mainan tiruan kitchen set nih untuk anak juga. Ini anak saya yang cewek betah banget nih di sini nih masak-masakan dia. Kemudian ada boneka ya juga. Bonekanya juga lumayan besar ya. Lalu ada matras yang bermotif trek mobil-mobilan. Nah, ini bisa dimanfaatin juga nih untuk trek-trekan anak-anak ya. Dan ada permainan ular tangga dalam bentuk matras yang besar nih teman-teman. Ini bukan cuma anak-anak kecil doang yang main, bahkan orang dewasa juga bisa main ular tangga ini ya. Selain itu ada perosotan mini, ada gawang sepak bola mini juga untuk anak, ada set meja Lego mini, ada set magnetic stick juga, dan ada lilin plastisin buat anak-anak. Nah, bagi teman-teman yang muslim yang ingin beribadah ketika berada di lantai LG ini, kalian gak perlu khawatir karena di sini tersedia musola untuk tempat kalian beribadah. Lokasinya dari ruang meeting Jasmine atau ruang kids activity yang tadi itu tinggal lurus aja lalu belok ke kanan. Di sana tersedia musola, juga toilet dan tempat wudhunya juga nih teman-teman. Termasuk alat sholatnya juga disediakan di dalam musolahnya. Oke, sudah cukup puas anak-anak bermain, lalu kami kembali ke kamar nih teman-teman. Tapi sebelum kami ke kamar,
kami mampir sebentar untuk melihat area Jimbaran Lounge-nya ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Jimbaran Lounge ini berada satu lantai dengan area lobby. Nah, untuk Jimbaran Lounge ini buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga tengah malam, teman-teman. Area Jimbaran Lounge di Ayana ini cukup luas ya teman-teman, terbagi dua area, ada yang indoor, ada juga yang outdoor. Dan untuk pilihan menu makanan di sini juga cukup variatif teman-teman, mulai dari olahan masakan Indonesia sampai menu olahan masakan Western. Dari menu makanan yang terbilang cukup berat gitu ya, karena langsung bikin kenyang, ataupun menu yang hanya untuk cemilan aja kayak dessert gitu ya. Nah, di sini juga tersedia nih, termasuk juga minumannya. Mulai dari yang tradisional seperti jamu-jamuan, lalu aneka teh, kopi, sampai yang bersoda dan beralkohol juga tersedia. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian nih teman-teman. Mungkin kalian bisa reservasi tempat dulu kalau mau ke Jimbaran Lounge ini teman-teman. Misal kalian ingin tempat-tempat khusus yang privasi seperti di area outdoor yang menyerupai sangkar-sangkar gitu ya teman-teman kalau saya nyebutnya, atau yang areanya ada di atas kolam seperti lingkaran-lingkaran gitu, karena itu sepertinya jadi spot favorit ya buat para tamu yang datang. Oh ya, pagi tadi ketika saya meet time dengan berendam di bathtub, Pak Su pergi ke area fitness center yang ada di lantai 2 dekat dengan restoran rasa juga tempat spa. Dan untuk alat olahraga yang tersedia juga cukup banyak ya teman-teman. Di sini juga disediakan locker bagi kalian yang mungkin butuh untuk penyimpanan barang bawaan kalian nih. Selain itu juga disediakan handuk, gantungan pakaian, dan slipper barangkali kalian ingin langsung mandi juga di sini gitu ya. Setelah nge-gym ataupun ingin sauna juga bisa nih. Nah, berikut aturan untuk penggunaan layanan fitness center ini teman-teman. Kemudian untuk area spa-nya, semalam saya ingin sauna teman-teman sebetulnya, tapi karena saya sedang hamil, dari petugas hotelnya tidak mengizinkan nih, katanya demi keselamatan bayi yang ada di kandungan. Akhirnya saya hanya izin untuk masuk dan mereview ya teman-teman. Nah, di dalam fasilitas spa dari Hotel Ayana ini, di sini ada 2 kolam nih teman-teman. Yang satu kolam jacuzzi dan yang satunya lagi kayaknya ini whirlpool ya teman-teman. Dan ini sedang tidak aktif ya keduanya untuk aliran air gelembung-gelembungnya. Selain itu di sini juga tersedia ruangan sauna dan juga ruangan steam nih. Untuk di area spa ini, termasuk di dalam ruangan sauna dan steam, ini merupakan area yang dilarang merokok ya teman-teman. Nah, berikut aturan dari penggunaan fasilitas ruangan steam ataupun ruangan saunanya juga nih. Kemudian di sini juga tersedia ruang powder room ya teman-teman, dengan cermin yang cukup besar dengan 3 wastafelnya, lengkap dengan amenitisnya juga nih, termasuk hair dryernya. Lalu ada ruang bilas lengkap dengan shampoo and body washnya juga nih, serta disediakan handuk di masing-masing pintu di ruangan bilasnya. Dan ada toiletnya juga ya teman-teman. Tapi mohon maaf untuk toiletnya saya tidak shoot teman-teman waktu itu. Nah, karena kami mendapatkan waktu check out di jam 4 sore di Hotel Ayana ini, sebelum pulang anak-anak minta berenang dulu nih di kolam. Jadi kami sempat bermain-main air di kolam renang ya sebentar sebelum pulang. Jadi gimana teman-teman menurut kalian staycation kami kali ini di Hotel Ayana? Apakah kalian tertarik juga untuk staycation di sini? Nah, sekian review dari kami teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih yang sudah menonton.